Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti, NIM 85646709. Pada video ini saya akan menyelesaikan tugas 3 mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang mengalami maltreatment. Dan di sini saya memilih topik kekerasan fisik pada anak. Berdasarkan Undang-Undang PKDRT Pasal 6, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik sangat mudah ditemui di Indonesia dan seringkali menjadi perdebatan antara para ahli dengan orang awam. Seluruh bentuk perilaku yang berpotensi menimbulkan luka fisik termasuk ke dalam kekerasan fisik, sehingga perilaku penghukum anak dengan memukul, menampar, mencubit, menjewer, memaksa anak untuk berjalan jongkok, memaksa anak untuk berjemur di panas, dan berbagai perilaku lainnya yang biasa diterapkan oleh orang tua atau guru termasuk ke dalam kekerasan fisik. Adapun gejala atau ciri-cirinya berdasarkan indikator fisik, yaitu memar atau luka, mengalami luka linear atau luka yang disebabkan oleh pukulan tangan atau benda, terutama di bagian bokong, kaki, tangan, dan punggung. Memiliki luka atau cedera yang tidak wajar pada bagian wajah, kaki, bokong, atau dada. Memiliki memar dengan tingkat penyembuhan yang berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Memiliki memar dengan berbagai bentuk benda seperti tangan, sepatu, tongkat, setrika, ikat pinggang, dan lain-lain. Memiliki memar atau bekas luka setelah izin untuk tidak datang ke sekolah. Berdasarkan indikator perilaku, melaporkan luka yang disebabkan oleh orang tua atau pengasuh, memberikan alasan luka yang sulit untuk dipercaya, sulit untuk duduk tenang, mengeluh rasa sakit atau terlihat canggung dalam menggerakkan tubuh, menggunakan pakaian untuk menutupi seluruh tubuh pada cuaca yang tidak cocok, melaporkan kekerasan pada binatang peliharaan di rumah, tiba-tiba menarik diri, menjadi agresif, atau melakukan perilaku menyakiti diri sendiri, menjadi korban atau pelaku bully, seringkali datang ke sekolah terlampau pagi atau telat, terlalu penurut, berlebihan mengejar prestasi, atau terlampau bertanggung jawab, terlihat takut pada orang tua atau takut untuk ada di rumah, terlalu berhati-hati atau waspada, seakan-akan sedang bersiap-siap menghadapi sesuatu yang buruk, memiliki masalah dalam belajar, terlihat adanya perubahan perilaku sebelum pulang dari sekolah atau ketika dijemput untuk pulang, cemas ketika berinteraksi dengan orang dewasa. Pembeda utama antara kekerasan fisik dengan hukuman yaitu tidak dapat diramalkan. Anak yang mengalami kekerasan tidak mengetahui apa yang membuat orang tuanya marah padanya. Hal ini disebabkan ketidakjelasan aturan yang diberikan oleh orang tua, sehingga anak tidak pernah mengetahui dengan jelas perilakunya yang mendorong munculnya perilaku kekerasan pada orang tua. Melampiaskan kemarahan. Orang tua yang melakukan kekerasan fisik berperilaku sebagai pelampiasan dari kemarahan dan keinginannya untuk mengontrol semuanya. Mereka tidak memiliki motivasi untuk mengajarkan anak mereka dengan penuh rasa sayang. Semakin marah orang tua, maka semakin parah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Menggunakan rasa takut untuk mengontrol perilaku anak. Orang tua yang menggunakan kekerasan fisik percaya bahwa anak mereka harus takut kepada mereka, sehingga
mereka tidak berperilaku nakal. Ketika orang tua mengajarkan dengan kekerasan, anak-anak belajar untuk menghindari kekerasan dan bukan berperilaku yang baik. Penanganan kekerasan anak dilakukan setidaknya pada 3 area, yaitu penanganan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut juga menjelaskan hak anak, kewajiban pemerintah atas anak, kewajiban orang tua, dan kewajiban masyarakat. Undang-undang mendeskripsikan mengenai pengasuhan, perwalian, serta berbagai hukuman apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Penanganan medis. Para medis atau petugas kesehatan membantu memberikan pertolongan pertama, memberikan konseling awal, menjelaskan kepada orang tua anak tentang keadaan dan dugaan penyebabnya, melakukan rujukan apabila diperlukan, memastikan keselamatan anak, melakukan pencatatan lengkap di dalam rekam medis, serta siap untuk membuat visum apabila diminta secara resmi, dan memberikan informasi kepada kepolisian. Penanganan psikologis. Psikolog anak membantu dalam melakukan evaluasi tumbuh kembang, memberikan arahan stimulasi kepada orang tua, melakukan dampingan pada anak dalam menghadapi tekanan atau masalah mental yang mempengaruhi kehidupan, misalnya terkait dengan keluarga, lingkungan pertemanan, ataupun sekolah. Inilah tugas 3 mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dari